Pemirsa, video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Wamen Sesnek menegaskan pembuatan video monolog adalah hal yang normal bagi pejabat negara. Bonus demografi Indonesia. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan video monolog berbicara soal demografi. Video monolog miliknya pun menjadi sorotan. Wamen Sesnek Juri Ardiantoro pun menjawab pertanyaan soal tujuan dikeluarkannya video monolog ini. Ya, ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Dan baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres. Sementara pengamat politik Henry Satrio menyebut video ini memiliki tujuannya sendiri, terutama mengingat reputasi Gibran di masyarakat. Perbaikan citra dong. Iya, memang untuk menjadi Wapres kemarin perjalanannya ada kontroversi. Tapi bukan berarti dia tidak berkualitas, makanya berusaha diperbaiki nih kualitasnya. Menurut saya, dia ingin terlihat lebih serius sebagai wakil presiden. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia. Selain soal demografi, Wapres Gibran juga mengeluarkan video yang mengapresiasi Timnas U17 atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia. Wapres juga berikan semangat kepada timnas senior yang masih berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun ada yang berbeda dari video ini. Bila video monolog demografi dibagikan di YouTube milik Sekretariat Wakil Presiden, video apresiasi untuk Timnas U17 dibagikan lewat akun YouTube pribadinya Gibran TV. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pertemuan terbuka dan antara di JCC Senayan. Prabowo mengaku arahan tersebut digelar secara tertutup karena banyak jajaran direksi BUMN yang terdapat teguran. Prabowo Subianto memberikan arahan strategis dana antara terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui dana antara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Usai memberikan arahan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan digelar secara tertutup karena ia banyak menegur sejumlah direksi BUMN serta akan mengevaluasi kinerja para direksi. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya.
dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan. Pertemuan membahas perluasan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka pada pagi tadi. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Tak ketinggalan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi, sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani ikut hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan juga memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan juga Korea Selatan di berbagai bidang. Sementara dalam menyikapi kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto memastikan pintu negosiasi dengan negara lain terus terbuka. Namun Prabowo Subianto tekankan Indonesia tidak akan mengemis kepada negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani.